disampaikan oleh dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Nam Jae-hyun, yang akan menjelaskan tentang pentingnya sistem imun bagi tubuh kita. Baik, mari kita simak bersama tayangannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Apa itu sistem imun dalam tubuh kita? Kita memiliki sel yang bertanggung jawab atas kekebalan tubuh kita. Mereka adalah sel B, sel T, dan sel NK atau natural killer. Sel-sel ini bertanggung jawab untuk fungsi penting dalam tubuh kita. Fungsi utama adalah untuk melindungi kita dari virus dan kuman yang datang dari lingkungan luar. Bakteri dari luar secara terus-menerus masuk dan keluar dari tubuh kita. Ketika virus masuk, sel imun kita akan segera bertindak, mencegah virus berkembang biak dan menyebabkan masalah kesehatan bagi kita. Kedua, sel-sel kekebalan ini memiliki fungsi lain, yaitu membersihkan pembuluh darah. Pembuluh darah kita berperan dalam mengangkut oksigen dan nutrisi ke setiap sel, tetapi mereka juga berperan sebagai media transport untuk berbagai limbah yang keluar. Oleh karena itu, pembuluh darah dapat rusak parah. Ketika mereka rusak parah, minyak akan terjebak di celah yang terbuka dan rusak. Trombosit yang saling menempel pun dapat memperbesar celah ini. Saat mereka bertambah besar, mereka akan menjadi gumpalan darah. Pemblokiran pembuluh otak dapat menyebabkan stroke atau pendarahan otak. Pemblokiran pembuluh jantung dapat menyebabkan serangan jantung. Dan jika peradangan ini terus menumpuk di pembuluh darah, mereka menjadi semakin keras seperti pipa yang berkarat. Inilah yang kita sebut dengan arteriosklerosis. Ini menyebabkan sirkulasi darah yang buruk karena pembuluh darah yang kurang fleksibel. Tetapi sel imun memiliki kemampuan untuk membersihkan dan menghilangkan kotoran yang menempel di pembuluh darah. Itu sebabnya mereka disebut sel pemulung atau sel pembersih. Sel kekebalan memainkan peran penting dalam pembuluh darah. Tetapi mereka memiliki peran lain yang sangat penting. Mereka memakan sel kanker. Tubuh kita sebenarnya terdiri dari 60 triliun sel. Dalam sehari, sel terus-menerus mati dan beregenerasi. Sel kanker bermutasi ratusan hingga ribuan kali dalam sehari. Sel imun yang melewati sel kanker ini akan berhenti dan berkata, "Oh, ini berbeda dari sel normal," lalu memakan sel kanker itu. Jadi sel imun memainkan peran yang amat sangat penting dalam pencegahan dan pengobatan kanker. Orang dengan fungsi kekebalan tubuh rendah berisiko lebih tinggi terkena kanker. Jadi fungsi kekebalan tubuh tidak hanya untuk menghilangkan kuman dan bakteri, tetapi juga penting untuk pembuluh darah dan pencegah kanker. Ada baiknya untuk Anda ingat, mungkin ada beberapa kebenaran yang tidak menyenangkan dan ide yang salah tentang topik sistem imun yang sangat penting ini. Penyakit seperti diabetes, darah tinggi, dan hiperlipidemia, bagaimana fungsi sistem imun penyandang penyakit kronis seperti ini? Jelas itu sangat rendah. Terutama pada kasus diabetes yang menghasilkan banyak zat inflamasi dalam tubuh kita. Juga untuk penyakit seperti tekanan darah tinggi dan hiperlipidemia, penyakit tersebut merusak pembuluh darah. Dan ini menyebabkan turunnya fungsi kekebalan tubuh. Di sisi lain, zat inflamasi yang dihasilkan dapat mencegah sel imun bekerja. Karena penyakit kronis dan penyakit yang mendasarinya dapat menghilangkan fungsi imun tubuh, penyandang penyakit kronis patut memberikan perhatian khusus pada fungsi imun mereka. Anda perlu mengingat hal ini. Untuk Anda yang berpikir fungsi imun sangat baik karena saya sering berolahraga,
Fungsi sistem imun Anda tidak membaik seiring dengan olahraga yang banyak Anda lakukan. Kita hanya perlu berolahraga secukupnya saja. Apalagi ada yang berpikir bahwa mereka harus berolahraga sangat keras. Melakukan latihan intensitas tinggi seperti mengangkat berat beban atau bersepeda. Itu dapat disebut kerja berat dibandingkan olahraga. Seperti olahraga berlebihan dapat mengakibatkan nyeri otot keesokan harinya. Itu dapat menyebabkan fungsi kekebalan tubuh Anda menurun. Jumlah olahraga yang kami rekomendasikan untuk pasien dewasa adalah olahraga aerobik selama 1 jam sehari, 3 kali seminggu. Anda dapat melihat ini sebagai jumlah olahraga yang cukup. Melakukan lebih dari itu tidak meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Anda harus melakukan jumlah olahraga yang tepat untuk diri Anda sendiri untuk menjadi lebih sehat. Selanjutnya, mereka yang masih di usia muda berpikir, mana mungkin ada masalah dengan sistem imun di usia saya yang masih muda. Mereka mungkin dapat berpikir seperti ini. Tapi anak muda juga dapat mengalami penurunan sistem imun. Khususnya bagi kaum muda zaman sekarang. Kondisi dan gaya hidup mereka mungkin lebih buruk. Pola makan mereka mungkin juga tidak teratur. Demikian, fungsi kekebalan mereka mungkin banyak menurun. Selain itu, fungsi kekebalan tubuh berfluktuasi sepanjang hari. Bahkan jika suhu tubuh kita turun 1 derajat, kekebalan tubuh kita dapat menurun 30-40%. Seperti Anda masuk angin, keesokan harinya cuaca malam hari sedikit dingin. Demikian, kondisi fungsi kekebalan tubuh sangat berbeda dari waktu ke waktu. Tidak peduli seberapa muda usia Anda, tetapi jika Anda sering bekerja berlebihan, maka fungsi kekebalan tubuh Anda akan ikut menurun. Selanjutnya, untuk menjaga fungsi kekebalan tubuh, banyak orang berpikir bahwa mereka harus membuat lingkungan sekitar mereka bersih sempurna. Tapi kenyataannya Anda tidak harus sebersih itu. Sebersih apapun itu, bakteri, debu, dan sebagainya tetap akan hadir. Terlebih lagi, hingga batas tertentu kita perlu memiliki kontak dengan zat asing agar sistem imun kita dapat berfungsi dengan baik. Kebersihan saya menjamin fungsi imun adalah pemikiran yang salah. Fungsi sistem imun tubuh melibatkan banyak faktor lain selain lingkungan sekitar Anda. Jadi, apakah Anda akan hidup panjang di lingkungan yang steril? Tentu tidak. Fungsi sistem imun seseorang yang tinggal di lingkungan steril menurun karena kurangnya kontak dengan orang lain. Ada baiknya menjaga kebersihan sekitar hingga batas tertentu, tetapi itu tidaklah cukup untuk menjaga sistem imun Anda. Kemudian ada mereka yang berpikir, saya kekurangan vitamin D. Apakah fungsi imun meningkat setelah terpapar sinar matahari yang cukup? Perkataan itu tidak sepenuhnya salah. Apalagi mereka hanya mengekspos sedikit dari wajah mereka selama musim dingin. Sambil memakai tabir surya, kurangnya paparan sinar matahari. Adanya kesadaran bahwa kita harus waspada terhadap sinar UV menyebabkan kurangnya paparan sinar matahari. Diikuti dengan kurangnya vitamin D yang masuk ke tubuh kita. Tetapi kita hanya membutuhkan sinar matahari secukupnya. Beberapa jam terpapar sinar matahari tidak memperkuat fungsi kekebalan tubuh Anda. Meskipun vitamin D terlibat dalam proses metabolisme atau fungsi imun tubuh, mendapatkan rata-rata 15-20 menit paparan sinar matahari dalam sehari memberi Anda cukup vitamin D. Paparan sinar matahari saja tidak cukup untuk meningkatkan sistem imun tubuh Anda. Lalu kebiasaan sehari-hari apa yang dapat meningkatkan fungsi sistem imun kita? Hal pertama yang paling saya tekankan adalah stres. Saat Anda stres, fungsi kekebalan tubuh Anda langsung menurun. Jika Anda merasa stres, membungkus kepala Anda dengan handuk dan berbaring di tempat tidur selama seminggu, Anda akan berakhir sakit. Jika fungsi sistem imun Anda menurun karena stres, seperti yang saya katakan sebelumnya, kuman masuk dan pembuluh darah merusak. Jadi sangat penting untuk menghilangkan stres. Penting untuk tidak terlalu memaksakan diri sendiri dan untuk terlibat dalam kegiatan menghilangkan stres atau berpikir positif. Penting untuk tidak merasa stres yang berlebihan. Tetapi kenyataannya adalah kehidupan itu sendiri adalah serangkaian stres.
Stres tidak dapat dihindari, jadi Anda harus meredakannya. Jadi apa cara yang paling mudah dan efektif? Olahraga. Sekali lagi, penting untuk melakukan olahraga yang sesuai dengan diri Anda. Jika olahraga aerobik membuat suasana hati Anda lebih baik, tubuh kita menghasilkan endorfin dan melepaskan hormon bahagia, serotonin. Tidak hanya menghilangkan stres, tubuh Anda juga merasa sangat ringan. Karena Anda merasa lebih bahagia dan tubuh Anda lebih ringan, sangat penting untuk melakukan beberapa bentuk olahraga. Jadi, pastikan Anda melakukan olahraga yang paling sesuai untuk Anda. Berikutnya, diet Anda juga sama penting. Kita sebenarnya tahu bahwa proses metabolisme yang berulang-ulang menyisakan kotoran dalam tubuh kita. Ini yang kita sebut dengan radikal bebas atau limbah. Ada fungsi tubuh yang bertugas menghilangkan limbah, tetapi fungsi ini melemah seiring bertambahnya usia. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tubuh Anda menghasilkan banyak limbah akibat dari stres atau kondisi hidup yang buruk. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini, baik untuk mengkonsumsi makanan yang membantu menghilangkan antioksidan atau limbah dari tubuh kita. Salah satu contoh adalah sayuran berwarna. Sayuran dengan warna pelangi disebut antosianin atau flavonoid. Sayuran berwarna seperti warna ungu, warna merah ataupun warna kuning yang mengandung antioksidan yang sangat baik. Saya menyarankan Anda untuk mengonsumsi sayuran segar berwarna ini. Kemudian, jika kita memasak makanan ini, rasanya enak dan jadi lebih mudah dicerna. Tetapi, untuk mengkonsumsi kandungan vitamin dan enzim yang dapat kita peroleh dari bahan-bahan segar tersebut, jangan memasak bahan musiman segar terlalu lama. Ada baiknya untuk merebusnya sedikit atau memakannya secara mentah. Karena tubuh kita tidak menghasilkan enzim tersebut dalam jumlah besar, ada baiknya untuk memenuhi kebutuhan melalui konsumsi langsung. Selanjutnya, kita banyak berbicara tentang kesehatan usus dan kaitannya dengan sistem imun tubuh kita. 70% dari sel imun kita terdapat di usus kita, turut menjaga kesehatan usus. Faktor penting dari kesehatan usus adalah bakteri baik dalam usus. Baik untuk menjaga agar banyak bakteri bermanfaat tetap hidup, itu sebabnya banyak orang berbicara tentang probiotik. Ada baiknya untuk mengkonsumsi probiotik yang dapat meningkatkan jumlah bakteri bermanfaat di usus. Berikutnya, Anda perlu tidur yang cukup. Hampir 90% hormon tubuh Anda keluar saat Anda tertidur. Sehingga sangat penting untuk tidur secara teratur ya. Demikianlah cara Anda dapat menjaga kesehatan Anda. Terlebih lagi yang paling penting fungsi kekebalan tubuh Anda. Anda harus memblokir kuman, menjaga kesehatan pembuluh darah dan bahkan mencegah kanker. Hal-hal tersebut dapat dihindari dengan menjaga fungsi kekebalan tubuh Anda. Saya berharap melalui pembicaraan saya hari ini, Anda tertarik akan sistem imun dan dapat menjalani hidup sehat. Terima kasih.